Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Irsawan saya hadir kepada Anda untuk mengungkap sebuah rahasia, yaitu tentang keelokan keindahan Allah di dalam alam yang kita kenal. Salah satu sebutannya adalah Al-Jamil, yaitu zat yang maha indah, maha elok. Mudah-mudahan dengan melihat contoh-contoh keelokan di dalam alam ini, Anda akan semakin tersentuh hati Anda. Karena Allah itu berfirman, apabila kamu ingin melihat wajahku, wajah Allah, maka lihatlah alam semesta itu adalah wajah Allah. Nanti Anda boleh lembari di dalam Al-Quran dengan ayat sebagai berikut yang saya paparkan di dalam video ini. Mudah-mudahan dengan cara kajian-kajian seperti ini, Anda bisa mengimplementasikan, menjabarkan setiap kata di dalam Al-Quranul Karim itu di dalam bentuk kenyataan. Jadi keimanan yang dinyatakan dalam kehidupan. Jadi bukan keimanan berada di atas awang-awang, akan tetapi iman yang tadinya gaib menjadi dohir. Mari kita mulai perjalanan kita untuk melihatnya. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang keindahan atau keelokan Allah itu pada ciptaan langit dan bumi. Sekalipun tanpa kata-kata, keelokan alam langit dan bumi ini tadi nampak pada bentuk, pada warna, pada keindahan perdarannya siang malam, dan keluasannya itu tadi. Antara lain bumi diterangi di malam hari oleh cahaya rembulan atau bulan purnama yang merefleksikan cahaya matahari, dan setiap bulan purnama itu menjadi sejuk, tenang, dan menjadi puisi-puisi bagi mereka yang hanyut marut di dalam keindahan itu tadi. Muncul aja cerita-cerita yang bisa menyejukkan hati ini dan bisa membawa kita kepada nuansa spiritual. Keindahan bulan purnama selain untuk syariat di dalam Islam adalah sebagai indikasi pergantian bulan untuk ibadah-ibadah tertentu, misalnya Ramadan, Syawal, Haji. Itu jasanya bisa diukur melalui peredaran bulan kepada planet kita ini. Ini bukan main, keindahannya tidak bisa dibantahkan. Selain keindahan itu juga kita bisa melihat juga ke langit Laswardi yang luas, bintang ke bintang di langit yang tidak bisa dihitung, dengan warnanya juga yang berwarna-warni yang menunjukkan jauh dekatnya bintang tersebut. Bahkan planet-planet di luar bumi juga bisa terlihat apabila melakukan eksplorasi ke atasnya. Nah, ini semua keindahan-keindahan yang tidak terjadi sendirinya, tapi itulah wajah Allah. Kalau Anda mengingkarinya tentang hadirnya keindahan wajah Allah di langit ini, ya hati Anda itu kesat atau keras. Pada galaksi juga begitu. Anda bisa melihat perputaran galaksi, mulai galaksi Bima Sakti yang kita duduki, Bina Sakti spiral galaksi, dan sampai galaksi Andromeda, Sombrero, jenis-jenis bentuknya begitu indah, peredarannya begitu indah, warnanya begini, cahayanya juga begitu indah, dan bahkan juga banyak di sana meteor-meteor, batu-batuan yang tersebar. Ternyata langit yang
kelihatannya kosong ini dipenuhi dengan benda-benda padat yang melebihi rumah besarnya, bahkan mungkin ada yang sebesar gunung, walau alam. Sehingga ini merupakan suatu bahan perenungan dengan melihat kreativitas ilahi melalui keindahannya. Nampak indah semua ini, supaya kita menjadi tahu diri bahwa kita di dalam alam ini tidak sendirian. Banyak sekali makhluk-makhluk lain yang mati. Ini juga bervariasi dari bebatuan yang diciptakannya itu tadi. Selain bebatuan, juga kita bisa melihat di sana adanya ledakan gas di dalam alam itu, nebula, yang nanti pada waktunya itu akan terbentuknya mungkin planet-planet atau bahkan akan terbentuknya galaksi-galaksi baru yang terus dipelihara oleh penciptanya dengan melalui kreasinya. Warnanya juga macam-macam, mulai dari biru, ada kekuningannya, ada hijau, ada merah, ada putih. Ya, ini lukisan ilahi di dalam alam, sebagai bukti begitu indah pemiliknya ini tadi. Kita akan takjub, terkagumkan oleh apa yang dipaparkan di dalam video ini sebagai sebuah bukti dohirnya Allah. Jadi bukan pada bendanya Allah atau wujudnya Allah, tapi wujud ciptaannya yang dalam hal ini dari satu sisi saja, yaitu tentang keindahannya. Ini tidak bisa kita nafikan. Inilah Tuhan saya, pencipta keindahan di langit ini. Saya tidak tahu Tuhan Anda yang mana, tapi saya mengimani Tuhan pencipta langit dan bumi ini, yaitu penciptanya Jibril, Israfil, Mikail, Muhammad, dan insya Allah itu adalah Rabbnya saya, karena saya juga pengagum keindahan alam raya ini, yang berarti juga saya mengagumi tentang keindahan penciptanya. Itulah yang jadi pegangan, sehingga saya beriman kepada Allah, bukan iman kosong, membabi buta, akan tetapi iman penuh fakta dan bukti, sehingga dengan demikian akan terlukis di dalam hati, terbenam di dalam hati bahwa iman itu, yaitu tentang al-muzammilnya saja, sudah nyata di langit sana. Dan di kutub kita akan bisa melihat keindahan aurora borealis yang mengukir Laswardi dengan gerak dan macam keindahannya. Dengan demikian kita diminta untuk bertebaran. Selanjutnya kita akan melihat keindahan wajah Allah melalui apa yang kita kenal sebagai pergantian musim atau pergiliran musim. Di daerah tropis mungkin tidak begitu nyata, karena tidak hanya satu musim, tapi di Eropa dimulai dengan musim salju, musim dingin atau musim winter, di mana seluruh permukaan tanah, tanaman-tanaman, pohon-pohonan itu dipenuhi oleh warna putih, yaitu warna salju. Nampaknya kelihatan membeku, akan tetapi ini memberikan nuansa saputan ilahi melalui kuas wajah keilahiannya, sehingga kita bisa melihat waktu musim dingin itu sering sekali oleh orang-orang Eropa dijadikan juga sebagai musim rekreasi oleh mereka dalam kondisi yang dingin itu tadi, apa untuk bersalju atau berseluncur, ya semuanya itu
ada makna dan membuat kreasinya sendiri supaya musim tidak cepat berlalu. Bukti-bukti seperti ini bisa kita lihat dalam keseharian sehingga kita tidak tertinggal oleh perkembangan peradaban manusia. Musim salju akan berjalan selama 3 bulan, habis itu bergulir, muncullah apa yang dinamakan musim semi atau spring, di mana muncullah bunga-bungaan, tunasnya tanaman akan mengeluarkan bunga-bungaan untuk segera menghasilkan buah-buahan yang akan berjalan juga pada musim semi ini selama 3 bulan. Dan di sini juga warna-warni bunga Anda melihat sebagai bukti konkret tentang kreasinya Allah dan keindahannya Allah. Itulah di negara-negara seperti ini, maka keindahan bunga-bungaan itu menjadi sebuah keharusan untuk dinikmatin dan untuk disyukurin. Dan negara-negara tertentu justru ini menjadi objek wisata selain jadi menjadi objek ekonomi, karena mereka bisa menjual bunga-bunga potong yang masih fresh ke negara-negara lain. Keindahannya selalu berulang dari musim salju ke musim salju berikut, dan ini sangat ditunggu di negara-negara tersebut, sehingga mereka tidak merusak, agar supaya peminat keindahan itu bisa menikmatin pada musim-musim yang akan datang. Baik itu yang sifatnya ditanam atau yang berada di dalam alam pun akan bermunculan bunga-bunga potong, bunga-bunga alamiah yang mereka bisa pelajari mulai dari kuncup, kemudian berkembang secara perlahan-lahan. Mereka akan nikmatin munculnya bunga itu tadi. Sebagai contoh, Anda melihat ini adalah jenis bunga trompet berwarna kuning, begitu indah, gerakannya juga begitu indah, dan stamennya juga di dalam selain korolanya juga yang membuka pelan-pelan, akan tetapi isi di dalamnya juga memberikan daya tarik untuk peminat yang mempunyai hati ketertarikan terhadap keindahan. Setelah musim semi akan muncul musim panas, di mana tanaman-tanaman sudah mulai lebat dan biasanya oleh orang mereka ditanam digunakan untuk cuti, untuk rekreasi, untuk menikmatin panasnya sinar matahari, karena mereka sekian bulan tidak terkena sinar matahari, sehingga mereka datang ke tempat-tempat rekreasi yang penuh dengan keindahan alamiahnya. Berikutnya akan muncul musim gugur setelah musim panas, dan daun-daun akan menjadi merangas, berwarna kekuning-kuningan, kemerahan, dan berguguran, karena akan menyongsong musim semi yang kalau tidak gugur ini tadi melihat hukum alam, maka akan terjadi frost, yaitu akan beku dan semua tanaman akan mati. Ini cara pemeliharaan Allah, sekalipun ini adalah kematian daun, akan tetapi ini adalah merupakan sebuah objek rekreasi wisata di dalam musim gugur, autumn, di mana daun-daunnya di tepi-tepi pantai sudah bisa dilihat melalui rekreasi perahu misalnya. Di sini semua turisme akan bisa memoto dari tempat jauh dengan terhamparnya warna-warni di sepanjang sungai,
daripada keindahan alami, keindahan ilahiyat di alam ini tadi. Ini juga contoh bagaimana daun-daun yang sudah gugur di bawah juga masih menjadi sebuah kajian objek, karena akan terjadi daur ulang nantinya, akan menjadi kompos, humus bagi tanaman itu untuk hidup subur kembali, tidak sia-sia. Walaupun daunnya semuanya pada gugur, akan tetapi toh akan terjadi pengulangan. Dan Anda bisa melihat di sepanjang sungai ini tadi pohonnya dipenuhi dengan pohon yang merangas, yang begitu indah. Daun-daunnya yang bisa jadi objek. Berikutnya kita masuk kepada apa yang namanya menikmati wajah Allah pada keindahan ciptaannya yang dinamakan dengan air terjun. Jenisnya macam-macam air terjun ini, dan siapapun tahu air terjun itu selalu akan turun dari atas ke bawah melalui batu-batuan seperti ini, sehingga dengan demikian akan menjadi nuansa empasan airnya itu menjadi sebuah bentuk yang indah untuk dinikmatin. Selain air terjun itu juga digunakan untuk energi, karena di situ adalah merupakan tenaga yang jatuh yang begini, seperti ini, begitu kuatnya, dan bisa menjadi pembangkit listrik selama apa yang disebut dengan kekuatannya mencukupi ambang tertentu. Nah, ini keindahan-keindahan di dalam air terjun yang begitu besar juga bisa menjadi sebuah bahan perenungan, bahwasanya semuanya ini menjadi pelajaran untuk kita. Dihamparkannya ini bukan untuk dianggap sia-sia, akan tetapi harus disyukuri keberadaannya sebagai sebuah keniscayaan. Hadirnya air terjun di depan mata Anda ini tadi bukan hanya sebagai objek tanpa makna, akan tetapi bermakna melihat daripada luasannya, tentang air sungainya yang terjun itu tadi, riak gelombangnya, deburan ombaknya atau deburan airnya, semua bernuansa keindahan dari pencipta alam raya ini yang diberikan kepada kita untuk supaya kita nikmatin, supaya kita semakin kenal dengan penciptanya, semakin terkagumkan. Baru melihat ciptaannya kita sudah tidak bisa berkata apa-apa, kita sudah tertegun, terpukau, sehingga kita akan bisa melihat bagaimana seandainya diperkenankan melihat zat penciptanya ini tadi. Alam memiliki keindahan yang relatif lama ini tadi, ya, karena sesuai dengan peruntukan, yaitu usia bumi itu sendiri, sehingga kita bisa berulang-ulang dari generasi ke generasi. Berikutnya adalah keindahan kepada manusia, yaitu khususnya pada wanita. Misalnya sini Brooke Shields, ini bintang film Blue Lagoon, indah pada saat dia main film, pada saat muda untuk kita lihat, akan tetapi segera sirna, segera pudar keindahannya. Catherine Zeta-Jones main dalam film Zorro juga begitu nikmat untuk dilihat keindahannya ini. Itu milik Allah. Nah, kemudian dicabut, maka sudah tidak ada lagi keindahannya apabila keindahan dicabut Allah. Demikian juga Demi Moore
yang main dalam film Ghost membuat mata kita jangan berkedip lah untuk menikmatinya ini. Ini sebetulnya keindahan ilahi yang dipancarkan kepada yang bersangkutan. Tapi manakala dicabut oleh Allah sedikit demi sedikit, maka sudah tidak enak juga dipandangnya. Demikian Sandra Bullock yang main dalam film Speed. Ini kita lihat itu indah dengan dagunya yang belah, sehingga memberi kesejukan hati. Akan tetapi setelah tua seperti ini, jauh sekali dari keindahan. Nicole Kidman waktu muda dalam berbagai macam filmnya, Dorotman, sejuk dipandang, rambutnya itu kecoklatan dan matanya yang kebiruan, tapi setelah tua semoga diampuni kesalahannya. Eddie Chan dalam Pendekar Raja Wali Sakti dulu kita mengenal saat remaja dulu, setelah tua begitu. Kemudian Jing Tian dalam film Great Wall, jenderal yang cantik, masih tetap indah karena relatif ini di belakang masih muda ini. Tidak seperti bintang film Amerika itu, mudah-mudahan keindahannya tetap bertahan. Kate Winslet dalam film Titanic ini begitu bagus, main dengan DiCaprio di situ, tapi sekarang walau alam. Rene Russo, senyumnya yang memukau dalam film Lethal Weapon, tidak ada yang mengalahkan. Dan kita punya tokoh Soeharto diberi judul The Smiling General, hanya senyum saja sudah memberikan keindahan sekalipun mematikan. Lalu bagaimana dengan Anda? Berikutnya saya mengajak Anda untuk melihat keindahan burung-burung. Dalam dunia burung mungkin manusia pada wanitanya, tapi pada burung-burungannya justru yang indah-indah pecintannya untuk daya tarik kepada pasangannya. Mungkin yang jenis-jenis seperti burung-burung dari daerah-daerah Papua sana, ada merupakan jenis-jenis cendrawasih yang berbagai macam bentuk, baik ekornya maupun warnanya. Ini menjadi sebuah kenyataan bahwa ini merupakan keindahan ilahiyat. Orang katakan keindahan alamiah, akan tetapi saya mengatakan keindahan ilahiyat, keilahian, dan merupakan sebuah kreasi keilahian yang diwujudkan dalam jenis burung-burungan sebagaimana Anda lihat sendiri di sini. Sekalipun mungkin suaranya Anda tidak paham, akan tetapi lihat gerak-geriknya, tariannya, warnanya itu sendiri memberikan sebuah hiburan bahwasanya hidup ini indah, maka jangan dirusak oleh keburukan diri Anda sendiri, karena burung saja masih mempunyai nuansa keindahan tanpa merasa rendah diri. Jenis-jenis burung cendrawasih atau dikatakan sebagai burung surgawi atau burung-burung paradis itu memang termasuk jenis burung-burung langka. Maka biarkanlah mereka berada di dalam alam alaminya, aslinya, natural. Sekalipun Anda ingin rasanya memeliharanya, jangan ditaruh di sangkar,
karena jenis burung-burung ini adalah jenis burung liar yang memang oleh Allah yang memeliharanya. Mereka akan hidup dan berkembang biak, keindahannya tidak akan sirna. Sementara Anda taruh di sangkar karena Anda ingin mencari keuntungan, nah, keindahannya akan hilang karena mereka akan stres dan tidak akan berkembang secara alaminya. Anda telah berbuat zalim. Nah, dengan demikian apabila Anda ingin memeliharanya, biarlah dipelihara di dalam alam, dan Anda datang ke alam itu sambil Anda bertebaran melaksanakan anjuran ilahi tadi, bertebaran di muka bumi, kemudian lihat bagaimana Allah menciptakan alam ini. Mereka tidak ada yang mengajari, akan tetapi mereka diilhami. Ini yang disebut sebagai fitrah bawaan, itu nalurinya, fitrah bawaan atau nilai-nilai yang ditanamkan oleh Allah pada mereka agar supaya mereka bisa berkembang biak. Mari kita lihat keindahan ini tadi sembari mengukur diri kita. Dibandingkan makhluk-makhluk kecil ini, kita tidak ada apa-apanya. Mereka sampai tua akan tetap indah kecuali kematian. Sementara kita tadi sudah saya katakan 50 tahun sudah kiwut, sudah tidak menarik untuk dilihat. Ini senantiasa akan menarik karena daya tariknya itu diletakkan oleh Allah pada bulu-bulunya, pada gerak-geriknya. Nah, seperti ini gerak-geriknya, bukan main. Bagaimana seekor burung bisa berperasaan untuk memanggil lawan jenisnya dengan menunjukkan keindahan dirinya, daya tariknya. Ini sesuatu yang mahal sebetulnya apabila Anda hargai dengan perasaan. Kalau Anda hargai dengan uang, maka itu akan cepat habis dan binatang juga akan sirna, karena ini tidak bisa terbeli, karena ditanamkan oleh zat yang maha kaya, yang maha indah di dalam menciptakan segala sesuatu di dalam alam ini. Ya, alhamdulillah, khususnya di Indonesia, jenis burung-burungan ini daerah-daerah tropika, makanya dikatakan negeri kita itu adalah taman surga. Ya, Anda bisa melihat di sini pada keindahannya itu. Jangan dirusak. Mari kita dukung kelestariannya dan kita jaga kelestariannya, dan kita awasin kepada mereka yang akan merusaknya. Dianggap itu akan merusak bukan Indonesia, akan tetapi akan merusak kekayaan hartanya ilahi yang disebarkan di atas muka bumi ini. Dan hanya manusia-manusia yang memiliki perasaan, yaitu yang hatinya indah, dia akan senang dengan keindahan ini, tidak akan mengatakan ini apa. Ini memang bukan apa-apa untuk Anda yang selalu berpikir materialistis, akan tetapi bagi mereka yang punya perasaan spiritual, perasaan kenuranian yang sudah ditanamkan oleh ilahi ke dalam dirinya, maka ini adalah sebuah nuansa luar biasa
yang tidak bisa dibeli, sekalipun harta Anda melimpah ruah. Mari ini jadikan hiburan, pengetahuan, dan rasa syukur kita, bahwasanya kita hidup di bumi ini karena di dalam alam kubur sudah tidak ada lagi, akhirat sudah tidak ada lagi. Ya di bumi ini kita menikmati itu. Makanya disuruh bersenang-senang, disuruh bertebaran, disuruh masuk kepada alam, menyatu dengan perasaan mereka, supaya keindahannya bisa Anda rasakan. Bagaimana kasih sayang itu diberikan oleh binatang kepada lawan jenisnya, yaitu untuk menarik daya tarik kepada pasangannya. Yang jantan ini dengan keterampilannya akan menunjukkan keindahannya, bukan kekayaannya. Kalau manusia berbeda, untuk menarik lawan jenisnya dia menonjolkan kekayaannya. Yang terjadi adalah hidup materialistik. Terjadi banyak perceraian karena hidupnya adalah mengukurnya dari materi semata. Sering sekali seorang wanita yang cantik mau menikahi laki-laki yang buruk pun, selama yang laki-laki itu punya materi melimpah. Nah, ini sebuah ukuran materialistis namanya. Namun bagi jenis burung-burungan ini, dia hanya menunjukkan keindahannya saja, sudah mendapatkan pasangan hidupnya yang abadi. Banyak nilai-nilai keindahan yang bisa kita pelajari dari burung ini. Satu, bentuknya, ada yang besar, ada yang kecil. Dua, warna bulunya, ada yang merah, ada putih, ada oranye, ada kuning, ada biru, ada coklat. Itu warna-warni. Dan warna-warni itu juga diberikan oleh Allah. Seandainya semua warna itu adalah putih, maka kita akan buta warna. Dengan demikian, supaya tidak buta warna, mari kita perhatikan dengan kepalanya hijau seperti ini tadi cendrawasih, belum lagi bentuknya, dari bulunya, dari ekornya, ada yang panjang, ada yang pendek, belum lagi dari tariannya, kepakannya ini semua mengandung keindahan. Dan cicitnya, walaupun tidak mengerti nyanyiannya itu nyanyian alamiah, sebagai bahasa komunikasi mereka, bahasa cinta mereka, bahasa kasih sayang mereka di antara sesamanya, dan diwujudkan dalam kenyataan seperti ini, sehingga tidak ada alasan untuk Anda untuk mencari surga yang belum ada. Selama Anda tidak bisa menikmati rasa surga duniawiyah, ini yang dinamakan dengan burung-burung surgawi ini tadi, maka jangan harap Anda akan bisa menikmati surga yang hakiki, yaitu hidup berdampingan di sisinya. Karena segala sesuatu yang ada di dalam surga duniawiyah ini adalah refleksi kecantikan, keindahan, keilahiannya, agar supaya menjadi pelajaran untuk kita, supaya kita mulai menyentuhkan hatinya. Karena pada saat kita melihat keindahan yang hakiki, keindahan sesungguhnya, yaitu di taman surgawi sesungguhnya, maka sudah tidak ada keindahan lagi, karena tertutup oleh keindahan zat al-jamil, Allah sebagai zat yang maha indah itu tadi.
yang keindahannya itu memukau hati, yang keindahannya itu menyebabkan malunya diri, yang keindahannya itu penuh keabadian, dan kita akan bisa melihat bahwa fana tadi seperti perempuan-perempuan cantik-cantik yang cepat sekali menjadi fana, sementara Allah keindahannya itu adalah abadi. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi Anda kalau belajar tentang Islam itu bukan di masjid, tapi belajarlah ke hutan seperti ini, maka Anda akan bisa melihat Al-Jamil. Di samping ada sifat-sifat Allah yang lain yang ditanamkan, yang bertebaran, yang insya Allah pada kesempatan lain saya akan tunjukkan juga. Kita bersyukur pada saat ini yang namanya video-video yang sifatnya profesional sudah banyak, sehingga bisa dijadikan sebagai sebuah alat pendidikan, sebagai sebuah bukti tanpa Anda harus datang ke daerah pedalaman Papua. Ini tadi hanya di HP Anda, seakan-akan Anda sudah memasukin hutan dengan keanekaragaman hayatinya ini tadi. Maka fabi ai ala irobiku matukadziban, nikmat Tuhan mana lagi yang ingin kalian cari, nikmat Tuhan lagi yang kemudian Anda ingkari. Setelah oleh Allah dipaparkan di dalam surga duniawi, Anda sedang nikmatin, Anda tanpa bayar, Anda hanya menikmati. Coba dirasakan itu, bukan hanya sekilas, tapi menyatukan diri kepada alam itu tadi, bahwa di situ Anda sedang melihat perilaku ilahi